Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabatku semuanya. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dan semuanya aktivitas berjalan lancar. Sahabat semuanya, untuk kali ini di bulan Ramadan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semuanya, kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang cara membuat keripik kentang yang gurih dan renyah. Di keripik kentang ini keripik kentang bawang ya sahabat semuanya. Bahannya juga mudah dan tidak begitu mahal. Nah sahabat semuanya, untuk pembuatan keripik kentang bawang yang renyah dan gurih ini, bahan yang diperlukan yaitu kentang ya. Ini saya membuat ukuran dengan seperempat kentang, seperempat kilogram kentang, kemudian seperempat kilogram terigu, 1 bungkus kaldu bubuk untuk penyedap, bisa sahabat menggunakan micin, kemudian bawang secukupnya ya, ini ya sahabat semuanya, kemudian 2 sendok tepung tapioka, 1,5 sendok makan margarin, daun seledri, air, dan minyak goreng untuk menggoreng. Nah ini sahabat semuanya, ini bagaimana cara masaknya. Nah, pertama kentang kita bersihkan, kemudian kita kupas, dipotong kasar, kemudian direbus atau dikukus. Nah jadinya seperti ini ya. Setelah dikukus, empuk, kemudian dihaluskan, jadinya seperti ini. Nah, ini kentang yang sudah saya haluskan. Ini kentangnya. Jadi kentang rebus ini sahabat semuanya ya. Jadi mudah, nggak perlu lama-lama ngerebusnya. Kentang kalau udah direbus, kita tiriskan ya, empuk, tiriskan, kemudian dihaluskan, jadinya seperti ini. Kemudian ini terigunya ya sahabat, ini terigunya ini seperempat kilogram. Ini bawangnya, ini bawang putih secukupnya yang sudah saya haluskan. Kalau sahabat punya ya bisa langsung menggunakan bawang bubuk. Kemudian ini garamnya, ini garam ini saya menggunakan ukuran 1,5 sendok teh. Kemudian ini tepung tapiokanya saya menggunakan 3 sendok karena bahan ini tadi kentangnya seperempat. Nah, kemudian daun seledri. Nah, daun seledri ini cukup daunnya saja ya sahabatnya. Tangkainya nggak usah karena nanti nggak bisa halus kalau kita gulung-gulung. Kemudian margarinnya saya menggunakan palmia. Nah ini karena mau nyari yang blue band itu tidak adanya palmia ya, saya menggunakan ini, sama saja ya sahabatnya. Kemudian kadunya saya menggunakan kadu Royco rasa ayam. Nah kemudian air ya, air ini nanti untuk merebus bahan-bahan yang ada ini tadi. Nah kemudian air itu secukupnya ya. Kalau saya ini menggunakan 1 gelas karena ukuran tepung
tepungnya seperempat dan kentangnya seperempat. Nah, bagaimana caranya membuatnya, sahabat semuanya? Ikuti terus cara pembuatannya. Nah, pertama ya, setelah ini sudah halus, nah kemudian kita alihkan dulu. Kita menggunakan wadah. Nah, ini kita menggunakan wadah ini. Ini wadah nanti untuk merebus bahannya. Jadi terigu sama yang lain, ya, yang perlu direbus. Ini kita masukkan ya airnya. Kita masukkan air ya sedikit dulu, kemudian kita masukkan tepung terigunya. Ini tepung terigu, kemudian garamnya kita masukkan, kemudian bawang putihnya yang sudah dihaluskan, kemudian roiko ya pokoknya. Ini juga kita masukkan ya. Setelah seperti ini kita campurkan, kita aduk hingga rata. Nah, ini jadi setelah diaduk rata nanti baru kita rebus. Nah, ini jadi kita menggunakan air tuh secukupnya sesuai dengan keadaan tepungnya udah nyampur apa belum, seperti ini. Jadi diaduk sampai rata ya sahabatnya, biar bumbunya juga bisa rata ini campurnya. Nih, rupanya masih kurang, kita tambahkan air sedikit lagi. Jadi penggunaan air itu secukupnya ya sahabatnya. Aduk sampai rata, sampai tidak ada gumpalan. Nah, lalu sudah seperti ini, kemudian kita rebus. Kita rebus sahabatnya, sahabat semuanya, pakai api kecil ya, sahabat, biar enggak gosong. Kita aduk terus. Apinya jangan besar-besar ya sahabatnya, cukup api kecil sampai adonan ini mengental. Sahabat semuanya, ini terigu yang kita rebus sudah mulai menggumpal seperti ini. Maka kita angkat ya, untuk membuat adonan berikutnya. Nah, sahabat, untuk adonan yang berikutnya setelah terigu tadi kita rebus ya, kemudian ini kentangnya tadi kita campurkan jadi satu.
pastikan wadah dan tangan bersih ya sahabatnya, agar tidak terjadi masuknya bibit penyakit atau virus-virus yang nempel pada alat dan tangan kita. Masukkan semuanya. Kemudian juga tepung tapiokanya, daun seledrinya, dan margarin. Ini margarinnya. Karena ini tadi adonnya banyak, maka pakai bisa 2 sendok nih ya, biar empuk nih. Nah, dikira-kira bisa ya. Kemudian kita aduk rata. Sampai benar-benar adonan ini merata. Jadi kita uleni seperti ini. Nah, karena adonan masih lengketnya, sahabat, masih terlalu lembek, maka kita bisa menambahkan tepung terigu. Nah, jadi tepung terigu itu enggak harus pas ukuran, jadi sesuaikan dengan keadaan adonan. Kalau sekiranya masih lembek, bisa ditambahkan. Nah, ini masih lembek seperti ini, bisa tambahkan sedikit demi sedikitnya. Hingga mendapatkan hasil yang maksimal, sudah nggak lembek lagi, sehingga nanti kalau dipotong nggak lengket. Nah, ini sahabat semuanya, kalau adonan sudah seperti ini, maka mulai kita bisa mencetaknya. Ini jadi sudah kali seperti ini, kita dikit-dikit kita buat untuk mencetaknya. Jadi cetaknya itu nggak perlu cetakan yang cuman cukup dipipihkan, kemudian dipotong-potong. Jadi kita ambil sedikit-sedikit seperti ini. Sisihkan dulu. Ini sahabat semuanya, untuk pembuatannya sebelum digoreng kita pipihkan dulu. Kita bisa menggunakan tangan seperti ini, atau sahabat semuanya kalau bagi yang memiliki
alat untuk penggilas, bisa pakai penggilas, namun kami ya dari kampung ya, maka cukup menggunakan alat penggilas seperti ini. Alatnya pakai telanan, kemudian bahan kita taruh ya, yang sudah yang tadi haluskan tadi, kemudian kita pakai alatnya, bisa lapisan plastik atau langsung juga bisa, dan saya menggunakan botol. Nah, ini jadi alat yang mudah didapat ya. Jadi setelah kita gilas, kita pipihkan seperti ini hingga tipis ya. Nah, cukup tipis seperti ini, baru kita potong-potong. Ya, bisa pakai pisau, bisa juga pakai alat yang lain, yang penting bisa untuk motong. Nah, ini saya potong seperti ini, pakai gunting juga bisa. Cukup dipotong sesuai selera sahabat semuanya. Nah, seperti ini. Nah, mudah sahabatnya, mudah pembuatannya. Kita taburi lagi biar nggak lengket. Kemudian kita sisihkan dulu sambil kita ngiris yang lainnya ya. Kita buat lagi yang lainnya untuk kita memotongnya seperti ini. Gunanya kasih tepung ini biar tidak lengket nanti menggorengnya, nanti kalau sudah sekiranya cukup untuk menggoreng. Kita lanjut. Tidak sulitnya sahabat, nih sangat mudah. Tabur lagi, kemudian wadai lagi. Ini dipotong sampai selesai, baru nanti kita menggoreng ya. Sahabat semuanya, untuk pembuatan keripik tadi ini sudah dipotong-potong hasil pemotongan dan pemipian tadi. Maka tahap selanjutnya yaitu kita goreng. Nah, ini kita tunggu minyak panas, baru kita masukkan hasil dari potongan-potongan tadi. Nah, ini rupanya minyak udah panas, kita masukkan. Aduk-aduk. Agar misah, tidak ada yang lengket satu sama lain. Juga tujuannya agar matangnya merata.
sudah mau matang, sudah kering. Ini perlu diangkat. Ini ya sahabat semuanya, jadinya coklat. Kita masukkan lagi tahap berikutnya hingga selesai. Penggorengan yang tahap berikutnya sudah matang juga, kita tiriskan. Ini sahabatnya, warnanya kuning kecoklatan, yang aromanya juga sedap. Masukkan lagi ke wadah berikutnya. Ini sahabat semuanya, selesailah sudah untuk tahap pembuatan keripik kentang untuk cemilan, dan ini cocok sekali untuk isi toples nanti di saat Idul Fitri atau Lebaran. Nah sahabat semuanya, nah demikian hasil dari video kami hari ini, pembuatan keripik kentang bawang dan yang renyah dan gurih renyah. Rasa bawangnya terasa banget. Nah, selamat mencoba. Semoga sahabatku semuanya untuk video ini semoga bermanfaat. Nah, sekian, tunggu video-video kami yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.